Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto. Di sini saya ingin membuat video singkat tentang penjelasan layanan layanan Cloud Computing, salah satunya yaitu Platform as a Service atau PaaS. Oke, baik. Untuk itu, apa sih PaaS itu sendiri? PaaS yaitu menawarkan lingkungan yang lengkap bagi pengembang untuk menjalankan aplikasi mereka. Lingkungan termasuk perangkat keras, router, sistem operasi, lingkungan runtime, middleware, database, server web, dan masih banyak lagi. Pengguna PaaS ini seperti pengembang dapat menerapkan aplikasi mereka di infrastruktur dan platform penyedia PaaS. Lalu apa sih bedanya PaaS sama IaaS dan SaaS? Nah, oke, yang pertama lapisan terbawah di sini ada IaaS. IaaS berada di lapisan paling bawah, mencakup layanan penyimpanan, jaringan, dan komputasi. Semua ini divirtualisasikan menggunakan hypervisor dan dikelola oleh penyedia cloud atau provider itu sendiri. Lalu lapisan kedua adalah PaaS. Apa sih PaaS itu sendiri? PaaS itu sendiri yang mencakup perangkat lunak atau platform seperti sistem operasi, basis data, integrasi, server web, dan runtime pada dasarnya. Seluruh platform pengembangan yang dihosting oleh penyedia provider cloud itu sendiri, penyedia layanan itu ini sendiri bagi pengembang untuk menerapkan aplikasi mereka. Lalu lapisan yang paling atas yaitu adalah EaaS. Apa sih EaaS itu sendiri? EaaS itu di mana organisasi menerapkan aplikasi mereka di cloud dan diakses sebagai suatu layanan menggunakan browser ataupun antarmuka program lainnya. Lalu kita mengenal lebih jauh tentang definisi PaaS itu sendiri. Platform as a Service atau PaaS itu sendiri menyediakan infrastruktur dan platform bagi pengembang atau klien untuk menghosting aplikasi mereka. Pengembang hanya perlu khawatir tentang kode aplikasi mereka. Penyedia penyedia layanan ini menghosting perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, sehingga organisasi atau pengembang tidak perlu menginstal ataupun di mesin mereka. Contoh penyedia PaaS ini adalah Microsoft Azure, VMware, Google App Engine, dan lainnya. Lalu di sini terdapat komponen PaaS itu sendiri. Komponen PaaS dapat mencakup infrastruktur IaaS seperti middleware, OS, sistem operasi, server web, lingkungan runtime, basis data, dan alat intelijen bisnis lainnya. Di sini saya jelaskan komponen middleware. Middleware yaitu yang menangani layanan dan utilitas umum seperti perpesanan, manajemen API, streaming data, dan autentikasi. Lalu ada sistem operasi. Sistem operasi OS menyediakan sebuah layanan umum yang mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu ada lingkungan runtime
atau lingkungan waktu proses yang menyediakan fasilitas umum di atas sistem operasi agar aplikasi yang dibangun di atas bahasa pemrograman tertentu dapat berjalan lancar. Lalu di sini ada manajemen basis data. Sistem manajemen basis data mengelola operasi baca dan tulis basis data antar basis data dan sistem yang meminta informasi. Lalu di sini saya sebutkan infrastruktur dari komponen PAAS ini sendiri. Seperti middleware, infrastrukturnya ada API, lalu RPC, dan messaging. Lalu sistem operasi terdapat arsitektur, yaitu berupa sistem operasi yang paling umum Linux dan Windows. Lalu runtime atau runtime environment biasanya menggunakan arsitektur JRE dan Node. Lalu manajemen basis data menggunakan MySQL umumnya. Lalu web server menggunakan arsitektur seperti pada umumnya yaitu Apache dan Nginx. Perbedaannya dengan IaaS, infrastrukturnya, kalau IaaS itu sendiri menggunakan arsitektur virtualisasi menggunakan hypervisor, lalu storage penyimpanan menggunakan object storage dan block storage, lalu ada computed yaitu menggunakan virtual intense, auto scaling dan load balancing. Lalu ada network, router, switch, hub, dan yang lainnya. Lalu apa sih karakteristik dari PaaS ini sendiri? Yaitu mengikuti multi tenants di lingkungan cloud public. Lalu menyediakan alat dan perangkat lunak lain untuk membangun suatu aplikasi dan antarmuka pengguna untuk digunakan suatu organisasi atau layanan itu sendiri. Lalu tanpa instalasi perangkat keras atau perangkat lunak, karena kan layanan PaaS ini sudah disediakan atau sudah di-hosting oleh si penyedia layanan PaaS ini sendiri atau provider ini sendiri. Jadi tidak perlu tanpa instalasi atau perangkat keras lainnya. Lalu integrasi dengan komponen cloud computing lainnya seperti layanan web dan database. Lalu menyediakan alat build dan development yang memungkinkan siklus pengembangan lebih singkat dan lebih efisien. Lalu ada kelebihan PaaS atau Platform as a Service, yaitu lingkungan selalu yang tersedia, diperbarui, dan stabil karena sudah disediakan oleh si penyedia provider itu sendiri. Lalu ada pengembangan dapat menggunakan alat dan kerangka kerja bawaan untuk mempercepat pengiriman suatu aplikasi. Lalu PaaS ini sendiri bersama-sama dengan strategi DevOps untuk terus menyebarkan aplikasi dan meningkatkan otomatisasi untuk mengarah ke pengurangan waktu dan pemasaran. Lalu kapan sih kita menggunakan layanan PaaS ini? Sebagian besar organisasi atau klien menganggap penawaran PaaS ini sangat bermanfaat karena penghematan biaya, pengembangan, dan siklus penerapan yang berkelanjutan dan cepat, serta
serta dalam proyek besar dengan banyak anggota tim. Jadi PAC ini sendiri memberikan keseimbangan, kecepatan, dan fleksibilitas yang baik untuk membuat suatu rancangan aplikasi yang disesuaikan dalam waktu yang lebih singkat. Karena layanan PASI sendiri sudah disediakan atau sudah di-hosting oleh si penyedia itu sendiri. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.